Tapi maaf Ustaz Dayat dipotong. Itu dulu kan pernah ada cerita-cerita bahwa beliau pernah jadi orang apa namanya Salafi Wahabi itu ya. Salafi Wahabi. Kok bisa orang apa namanya bertarekat tapi juga terpengaruh dengan Salafi Wahabi gitu. Itu Ustaz Dayat gimana melihatnya atau cerita dari beliau gitu barangkali pernah mendengar. Ada sebagian yang mengkritik beliau secara ilmiah dan itu juga diterima oleh Buya Rozi gitu kan, ditanggapi. Tapi ada yang sifatnya nyinyir, mengolok-olok begitu ya Ustadz Dayat. Nah kalau yang saya renungi, kalau dengan kritik-kritik model demikian, itu orang yang cinta kepada Buya Rozi semakin cinta, yang membenci semakin benci gitu. Kalau model kritiknya itu mengolok-olok gitu kan. Ya ini sejauh pengamatan saya Ustaz ya, sejauh pengetahuan saya sebagai murid, beliau sebenarnya tidak pernah misalnya seperti contoh Imam Mahdi. Saya tidak pernah dengar Buya Rozi bilang guru beliau itu Imam Mahdi. Dan sejauh pengetahuan saya juga beliau bilang guru beliau itu tidak pernah mengaku sebagai Imam Mahdi. Satu sisi mungkin yang satu merasa benar, sedangkan yang satunya merasa merasa tertuduh. Tapi ala kulli hal kayak suami istri lagi berantem sebenarnya. Nah, Buya Rozi beliau sedang melakukan ijtihad kalau bahasa saya. Beliau tidak memaksa orang untuk mempercayai guru beliau. Dan beliau juga tidak mewajibkan orang, maksudnya tidak tidak memaksa dan juga tidak tidak menganjurkan lah seperti itu. Saya pernah ngomong 4 mata sama beliau hari Selasa kemarin, satunya lagi, ya. Tolong kasih arahan ke saya ya sebagai murid, apa yang akan saya lakukan? Apa jawab Buya Rozi ke saya? Jangan pernah bela diri saya. Itu kata beliau. Kalau ingin membela, silahkan bela keilmuan. Karena ini keilmuannya bukan hal yang baru. Tapi beliau mengatakan begini, walaupun saya dibesarkan dari keluarga perti, tapi jangan pernah kecilkan saya dengan perti. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu di bulan puasa Ramadan kali ini. Sahabat Bincang Syariah, mungkin di antara sahabat-sahabat semua sudah mendengar atau sudah melihat, sudah membaca informasi terkait salah seorang ustadz yang viral di media sosial. Beliau juga kebetulan adalah guru kami, yaitu Buya Rozi Hashim. Belakangan konten-konten beliau ini mengundang kontroversi dan saya juga sebagian sudah pandangan-pandangan saya tuliskan di Facebook gitu. Saya disclaimer dulu di awal, tidak semua ya yang kajian-kajian atau isu-isu kontroversi belakangan ini tidak semua saya sepakati. Di antaranya seperti ismuru, terus penetapan kewalian seseorang dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti saya membuang kajian-kajian Buya Rozi Hashim secara keseluruhan. Jujur, saya juga sering mendengarkan kajian-kajian tasawuf beliau dan itu menurut saya bagus dan mengena di hati begitu ya. Nah, kali ini sudah datang di studio Bincang Syariah murid beliau. Saya juga murid beliau, tapi ini murid beliau yang ngaji secara langsung atau mulazamah di Ribat Nuroniyah. Kita sapa di studio sudah hadir Ustadz Muhammad Hidayatullah.
Ya. Apa kabar Ustadz Muhammad Hidayatullah? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Ustadz Dayat aja ya, Aduh. biar singkat. Kalau dipanggil Buya lagi nanti takut Wah, ngengin itu Buya. takut sebelah adab ya. Iya, saya panggil Ustadz aja dulu, biar kita sama-sama Ustadz. Iya, tapi saya masih junioran tuh. Oh, ya, ini Ustadz Dayat mungkin bisa perkenalan diri dulu. Terus perkenalan kapan antum mulai dekat dengan Buya Ar-Razi Hasyim atau bermulazamah di Ribat Nuraniyah itu. Silakan Ustadz Dayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya, sudah lama kita nggak ketemu ya Ustaz ya? Iya, Alhamdulillah. online aja. Baik, kalau terkait perkenalan ya, saya sebenarnya mulai kenal dengan Abu Ar-Razi itu sejak masuk Darussunnah. Ya, Tahun 2014, kalau 2014. pas saya lulus berarti. Ya, atau pas sudah lulus ya. Saya waktu itu enggak kenal dengan beliau secara lebih dekat. Saya hanya belajar, tapi ketika awal belajar itu saya mendapatkan semacam semacam kajian yang sudah pernah terdengar tapi banyak yang baru. Dan kemudian setelah saya teliti tentang beliau, siapa sih beliau? Akhirnya saya ketemu dengan Buya Asfi namanya. Buya Asfi ini sahabat dekat beliau, Buya Ar-Razi Hasyim. Kemudian kita cerita sampai akhirnya saya tahu beliau itu juga orang Minang dan beliau juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di NU itu ada namanya di Jawa ada namanya NU, Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah misalnya. Di Minangkabau ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, berdiri tahun 1928 oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kebetulan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini sama Mbah Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Ahmad Dahlan sama-sama belajar di Makkah, satu perguruan dengan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, juga Syekh Nawawi Al-Mantani kalau tidak salah kalau ketemu ketika itu. Artinya kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah seperti itu. Hanya saja beda nama. Baratnya ada Matlaul Anwar misal, ada Nahdlatul Watan, ada yang lain. Kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Buya Ar-Razi dibesarkan di keluarga itu. Tapi kemudian saya kemudian mengikuti kajian Abu Ar-Razi Hasyim di luar Darussunnah. Ya. Ada kajian waktu itu tentang Al-Hikam diadakan di Darussunnah, saya ikut. Sesudah itu tidak lama kemudian beliau pindah kajian ke Surau Imam Bonjol namanya, sebuah sekret anak-anak Minang di sini. Saya juga ikut. Tahun berapa itu? Kira-kira 2015 atau 2016 itu. Dan beliau masih mengajar di Darussunnah pada waktu itu? Ya, beliau masih belajar di Darussunnah. Kita tanya kenapa tidak mengadakan kajian tasawuf di Darussunnah. Kata beliau, Darussunnah tempat saya belajar tentang studi ilmu hadis dan ilmu-ilmu keislaman yang lain di luar tasawuf. Maka karena belum ada tasawuf, beliau mengajarkan itu. Walnya Darussunnah kemudian di luar itu. Sampai kemudian bergeser ke Ribat Nuraniyah. Itu sudah tahun 2019. Ribat Nuraniyah berdiri, saya pun kemudian pindah ke sana bersama kawan-kawan sekitar 5 orang sampai 8 orang waktu itu. Kita tinggal di sana membangun Ribat dan Buya Ar-Razi terus berulang Darussunnah, berulang ngajar ke sana, kemudian balik lagi ke Darussunnah. Hingga sekarang beliau masih kajian itu masih jalan, majelis itu masih jalan dan beliau sudah tinggal di Depok ya sekarang. Itu awal perkenalan. Ada satu hal yang menarik kenapa saya misalnya agak dekat dengan beliau. Salah satu berdasarkan kita sama-sama paham Ahlussunnah wal Jamaah. Saya juga sebagai mahasiswa Perti ya ibaratnya, mencoba meminta bantuan ke beliau agar mendidik kami orang-orang Perti di sini, mahasiswa, mendidik kami dalam ruang lingkup kajian yang wawasan yang lebih luas dari yang kami terima. Dan Buya Ar-Razi alhamdulillah menerima. Tapi beliau mengatakan begini, walaupun saya dibesarkan dari keluarga Perti, tapi jangan pernah
mengkecilkan saya dengan perti. Karena beliau sebenarnya tidak mau disekat-sekatkan dengan sebuah kelompok atau organisasi. Beliau katanya, saya sepaham dengan paham NU atau paham Muhammadiyah, tapi jangan klaim saya sebagai orang NU atau orang Muhammadiyah. Artinya saya melihat sosok beliau itu sebagai sosok yang di tengah-tengah, yang tidak ingin memperkecil ruang, ada gap antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, sama bangsa seperti itu. Itu awal-awal pendekatan. Ya, jadi beliau walaupun beberapa tahun terakhir sering diundang ke pesantren-pesantren NU dan di Sumatera juga ya, tapi beliau lebih nyaman tidak mengidentifikasi diri sebagai anggota organisasi tertentu. Iya. Memang kalau menurut riset belakangan itu, risetnya Alfara, banyak apalagi beliau kan tinggalnya di kota gitu ya. Iya. Di kota yang mana muslim-muslim urban itu memang banyak juga yang secara amaliyah itu ya sama seperti kita orang-orang NU gitu, tapi mereka tidak terafiliasi secara organisasi begitu. Iya. Nah, mungkin itu yang dipilih oleh Buya Ar-Razi supaya tidak terkesan ya orang-orang yang di luar NU bisa bergabung dengan apa yang diajarkan oleh Buya Ar-Razi begitu ya. Iya, Ustaz tepat Dayat. sekali, Ustaz, tepat sekali. Nah, ini yang saya amati, saya juga ngikutin kajian-kajian beliau. Awal-awal video-video beliau viral itu kan ini ya tentang ilmu kalam, terus counter-counter terhadap fatwa-fatwanya ulama-ulama Saudi, dalam hal ini ulama-ulama Salafi gitu ya. Nah, terus belakangan bergeser, sekarang kajian-kajian beliau itu sudah ke tasawuf gitu ya, Ustaz Dayat. Nah, itu pergeseran itu apa memang ilmu kalam sudah nggak diajarin lagi di ribat, di dalam tanda kutip ditinggalkan, memang beralih ke tasawuf karena beliau mungkin ingin memperdalam di situ bersama teman-teman ribat, atau bagaimana Ustaz Dayat? Iya. Tapi sebelumnya saya ingin menekankan dulu ya Ustaz ya, bahwa saya hadir saat ini itu tidak mewakili siapapun, tidak mewakili ribat atau tidak mewakili majelis yang lain. Saya hanya sebagai murid ingin bercerita saja tentang beliau. Mudah-mudahan masyarakat tidak memandang Buya Ar-Razi hanya dari satu sisi, bahwa ada hal-hal yang mungkin belum dibuka di depan umum. Nah, terkait kenapa beliau bergeser ke kajian tasawuf sekarang? Sebenarnya beliau tidak bergeser, tapi tetap istiqomah menjalankan kajian itu. Soalnya beliau kan di kampung dulu, kalau sejauh pengetahuan saya, beliau itu umur 13 tahun itu sudah suluk. Yeah. Dia setiap tahun, dari sejak 13 tahun, tiap tahun suluk 40 hari, ya bahkan sampai saat ini sudah bertarekat ya. Sudah bertarekat. Dan kabar yang saya terima, beliau itu umur 21 tahun sudah jadi mursyid. Hingga kemudian beliau bertemu dengan guru yang sekarang. Tapi maaf Ustaz Dayat dipotong. Itu dulu kan pernah ada cerita-cerita bahwa beliau pernah jadi orang Salafi Wahabi itu ya. Salafi Wahabi. Kok bisa orang bertarekat tapi juga terpengaruh dengan Salafi Wahabi gitu. Iya. Itu Ustaz Dayat gimana melihatnya, atau cerita dari beliau gitu barangkali pernah mendengar? Ya, mungkin saya melihat sisi lain ya sebagai anak muda ya. Artinya ketika masa muda, darah muda itu kan tingkat kepo terhadap sesuatu tinggi. Walaupun mungkin beliau sudah menjalani riyadhah tasawuf itu, tetapi kan dalam dunia pergerakan siapa saja kan bisa masuk. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah beliau tiba di sini, kemudian belajar dengan guru misalnya Syekh Hasan Hito dalam masalah akidah. Sedikit demi sedikit kata beliau, paham beliau itu mulai luntur. Tetapi beliau sebagai orang Minang, setahu saya, kami sebagai orang Minang biasanya tidak diajarkan satu sudut pandang. Artinya apapun kita bisa masuk, dan kita biasanya kepo dengan hal-hal yang baru.
Makanya Buya Razi tidak salah masuk ke Wahabi, kemudian beliau juga ikut kajian-kajian Hizbut Tahrir malah di kampus yang saya terima. Tapi itu juga udah bertarikat ya? Sudah bertarikat juga. Beliau juga ikut kajian-kajian pergerakan, walaupun tidak ikut dalam struktural organisasi politik mahasiswa misal. Beliau juga mengkaji, di samping beliau ilmu hadis jurusan di Darsun, juga belajar akidah filsafat, ya kan, ikut diskusi-diskusi kajian filsafat Islam, walaupun beliau tidak mengambil filsafat itu secara mentah-mentah, tidak menelan mentah-mentah. Beliau bilang filsafat itu sebagai cara berpikir, bukan kita ambil sebagai produk berpikir. Kalau produk berpikir kan artinya ya sah-sah saja, banyak kontroversial dalam filsafat. Beliau mengambilnya sebagai metode berpikir, cara berpikir. Juga beliau juga aktif kajian-kajian lain, baik yang fokusnya kepada literatur timur maupun literatur barat. Dan sejauh yang saya lihat memang orangnya sangat kritis, pembaca ulung, dan di rumah beliau itu memang banyak kitab-kitab karya, dan dia tidak pilih-pilih apapun, tetapi beliau kritis menghadapi itu. Nah, sampai kemudian saya tidak tahu di mana awalnya kenapa sampai berdiri Ribat Nuraniyah, tapi beliau mengatakan begini, itu setelah perenungan panjang sejak 2014 ditawarkan oleh orang suatu majelis, tapi beliau tidak terima sejak 2014 itu karena masih mengaji di Darussunnah, takut membuat semacam pondok baru, karena saking beliau menghormati Kiai Ali Mustafa Yaqub saat itu. Tapi pada akhirnya kemudian ya biasalah alam rohani, yang mungkin ada tanda-tanda isyarat mungkin mengharuskan beliau untuk membuka majelis khusus. Beliau buka tahun 2019 yang fokus kepada li'ulumil kalam at tasawuf, fokus kepada ilmu kalam dan tasawuf. Dan itu kan nggak konsentrasi keilmuannya berbeda dengan Darussunnah. Darussunnah. Kalau Darussunnah hadis, kalau Ribat Nuraniyah memang fokusnya di ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Kalam tasawuf. Tapi berarti tadi belum terjawab itu. Sampai sekarang kajian ilmu kalam masih ada? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Bahkan kajian hadis pun masih ada. Masih ada. Kajian-kajian yang lain juga masih ada. Hanya saja karena dakwah beliau begitu banyak ya. Ya itu tergantung tema, mungkin ya tergantung temanya nanti, misalnya di majelis ini majelisnya. Tapi jadi di Ribat itu tidak menghatamkan satu kitab, misalnya ngajinya hari Selasa ya Ustaz ya. Hari Selasa tasawuf, besok bisa jadi berubah kitabnya. Kalau dulu awal-awal kita belajar akidah juga di situ, ada Kifayatul Awam. Juga belajar nahwu, walaupun bukan beliau yang menghandle, ada Ustadz Yunal. Juga diajarkan fikih oleh Bi Asfi. Waktu itu At-Tadhib Matan Awayah At-Taqrib. Kemudian ada kitab-kitab tasawuf. Misalnya kayak Amariful Ma'arif, Zubat Khulasah wa Tasawuf, Qawaidut Tasawuf misalnya, Ihya Ulumuddin, dan Bahrul Maurud, dan segala macam. Sekarang misalnya kita fokus ke Khatamul Auliya dan Amariful Ma'arif. Tapi kita tetap mengkhatamkan satu kitab, kemudian loncat ke kitab berikutnya secara bertahap. Tetap dihatamkan dulu. Dihatamkan. Nah, tadi saya juga udah menyinggung bahwa Buya Ar-Razi belakangan ini kan konsentrasinya ke kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian hati, tazkiyatun nufus, dan lain sebagainya, kajian-kajian tentang rohani. Nah, belakangan ini Ustadz Dayat juga mungkin sudah mengikuti gitu isu-isu yang dianggap kontroversial oleh netizen gitu. Khususnya di Facebook. Dunia maya. Ya, di Facebook sama di YouTube. Saya juga sebagai praktisi digital itu juga kan mengamati gitu. Kalau di Twitter sepertinya belum masuk gitu. Nah, status-status saya yang di Facebook itu kan ada yang membawa ke Twitter, dan saya minta untuk dihapus karena memang di sana kan nggak ribut gitu. Tujuan saya membuat status-status itu ya ada sebagian yang mengkritik beliau
secara ilmiah dan itu juga diterima oleh Buya Rozi gitu kan, ditanggapi. Tapi ada yang sifatnya nyinyir, mengolok-olok begitu ya Ustadz Dayat. Nah kalau yang saya renungi, kalau dengan kritik-kritik model demikian, itu orang yang cinta kepada Buya Rozi semakin cinta, yang membenci semakin benci gitu. Kalau model kritiknya itu mengolok-olok gitu kan, terusnya nyinyir. Berbeda dengan kritik-kritik yang sifatnya ilmiah dan menghadirkan dalil-dalil gitu. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya catat ya, Ustadz Dayat. Beberapa kali kan beliau ini menceritakan pengalaman spiritual beliau bertemu mursyid beliau yang masyhur disapa Maulana Abadi itu ya, Ustadz Dayat. Nah, sebenarnya itu kan isu yang beredar di luar gitu ya, isu yang beredar di luar itu ya Ustadz Rozi ini Buya Rozi ini seakan-akan mentakyin gitu ya, mentakyin, wah Imam Mahdinya ini loh guru saya, mursyid saya ini Imam Mahdinya gitu. Dan juga beliau sesekali menyebut bahwa guru beliau itu adalah Wali Al-Ghaus. Nah itu gimana sepanjang interaksi Ustadz Dayat dengan Buya Rozi, dan juga pernah ikut ngaji di Al Badr Channel walaupun belum pernah baiat ya Ustadz Dayat ya. Nah itu bagaimana Ustadz Dayat? Iya. Ya ini sejauh pengamatan saya Ustadz ya, sejauh pengetahuan saya sebagai murid. Beliau sebenarnya tidak pernah misalnya seperti contoh Imam Mahdi. Saya tidak pernah dengar Buya Rozi bilang guru beliau itu Imam Mahdi. Dan sejauh pengetahuan saya juga beliau bilang guru beliau itu tidak pernah mengaku sebagai Imam Mahdi. Hanya saja ini persoalannya, ada informasi-informasi hoax yang keluar oleh segelintir pihak dan mohon maaf tanpa menyebut nama, orang-orang itu juga menjadi bagian barisan itu. Beliau juga murid dari Buya Rozi, tetapi karena ada semacam informasi yang salah dipahami, terjadilah miskomunikasi dan tidak ada tabayun antara kedua belah pihak. Padahal kan ada WA ya tinggal. Padahal ada WA seperti kalau ingin menurunkan ego masing-masing gitu kan. Nah, ya tinggal datang aja gitu. Ya. Beres. Ya mungkin sebenarnya kita perlu melihat dari dua sisi. Satu sisi mungkin yang satu merasa benar, sedangkan yang satunya merasa merasa tertuduh. Tapi ala kulli hal kayak suami istri lagi berantem sebenarnya. Tapi ala kulli hal saya melihat Buya Rozi itu orangnya tidak eksklusif. Sangat inklusif. Beliau bilang seperti ini, kalau ada yang mau tabayun silahkan datang ke Ribat, pintu kita terbuka setiap hari Selasa, karena beliau misalnya ada kajian kemana-mana di setiap hari mungkin, dan hari Selasa itu beliau memang wajib datang ke sana. Beliau mewajibkan diri beliau mengajar. Setelah kajian silahkan, siapa yang ingin tabayun silahkan. Tapi selama ini kita murid-murid beliau tidak ada tuh ngelihat orang yang bertabayun ke sana, kecuali ada beberapa orang, tetapi caranya juga tidak beradab ya, dalam tanda kutip ya, dan terkesan bukan tabayun, malah mencari-cari kesalahan. Nah kalau mencari-cari kesalahan ujung-ujungnya nanti jadi debat kusir. Nah dan itu tidak baik. Adapun terkait dengan yang di luar ini, yang ini sangat disayangkan, ini saya secara pribadi sedih sebenarnya, karena orang-orang yang bersuara speak up itu juga guru-guru saya, Ustaz. Jadi semuanya guru-guru saya, dan saya sangat menghormati beliau-beliau. Cuman kenapa kok apakah dengan fitnah media begitu kan? Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Artinya nalar kritis di sini kan harus digunakan, dan upaya dialog harus dikedepankan, dan masing-masing ya memang harus menurunkan egonya masing-masing. Terlepas siapa yang tertuduh dan siapa yang menuduh, siapa yang benar, siapa yang salah. Itu. Terkait itu Wali Ghaus itu gimana Ustaz?
Wali Gaus sebenarnya itu saya tidak ingin mengatakan beliau wali Gaus atau tidak. Saya tidak ingin menjelaskan percaya atau ingkar atau tidak. Tapi kita perlu melihat sisi lain dari wali Gaus. Saya membaca kitab-kitab, misalnya saya di kampus dulu sudah biasa sih dengan perdebatan tentang Imam Mahdi dan wali Gaus. Dan saya membaca literatur kitab-kitab tasawuf, baik itu tasawuf akhlaki maupun falsafi, mulai dari misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi sampai dengan Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi. Dan dalam catatan sejarah memang persoalan imam ini memang menjadi kontroversi, siapa orangnya. Walaupun memang ada tanda-tanda ciri-ciri yang ada di dalam kitab-kitab tertentu. Nah, Buya Ar-Razi beliau sedang melakukan ijtihad kalau bahasa saya. Beliau tidak memaksa orang untuk mempercayai guru beliau, dan beliau juga tidak mewajibkan orang. Maksudnya tidak memaksa dan juga tidak tidak menganjurkan lah seperti itu. Kata beliau begini, di dunia tasawuf ini mungkin pembicaraan kami sebenarnya terbatas. Di dunia tasawuf, tapi karena fitnah ini sudah tersebar ya kan ya, saya terpaksa harus bilang, di dunia tasawuf ada pintu ijtihad sebenarnya. Sebagaimana ada pintu ijtihad dalam fikih. Misalnya kita tahu ada mujtahid mutlak 4 misalnya. Itu kan belakangan disepakati. Di masa-masa beliau mungkin di zaman masih banyaknya mazhab sampai 50 sampai lebih segala macam, bisa jadi yang murid-murid yang lain tidak mengakui ini sebagai mujtahid mutlak. Ini tidak mengakui. Itu kan sifatnya ijtihad. Begitu pula dalam dunia tasawuf. Malah misalnya Syekh pengarang kitab Talaul Khairat itu dikabarkan pernah juga mengaku sebagai khatamul auliya, penutup para wali atau wali gaus. Walaupun dalam kaidah kitab Khatamul Auliya karya Imam Hakim At-Tirmizi yang kami pelajari, yang diajarkan Buya Ar-Razi di Ribat, itu jelas ada ciri-cirinya. Berapa ciri-cirinya, misal katakanlah begini, yang saya pahami ya, misalnya wali gaus itu ada ilmu mitsaq di situ, kemudian ada ilmu maqadir, ada ilmu ilmu huruf, ada ilmu, ya pokoknya ada ilmu tentang huruf. Huruf itu kan misal kita memahami alfabet itu sekian, di alam lain banyak lebih dari itu huruf. Beliau memahami ilmu takdir masa depan, beliau memahami ilmu proses penciptaan alam, dan beliau memahami ilmu tentang zikir alam. Itu 4 secara garis besar. Dan di ciri-ciri yang lain, misalnya wali gaus ini ya bisa berkoneksi dengan Nabi Khidir. Beliau orangnya selalu menanamkan mahabbah di dalam dirinya, tidak benci kepada orang, tidak pernah menghasut, tidak pernah iri dengki sama orang. Intinya kalau kembali kepada penciri-cirian itu, Buya Ar-Razi mungkin beliau menemukan ciri-ciri itu di guru beliau. Artinya dalam hal ini kita tidak bisa bilang Buya Ar-Razi sesat. Tidak juga bagi orang-orang yang mungkin belum paham dalam dunia tasawuf ini, ya tidak perlu fanatik begitu. Ini ranahnya ijtihad. Siapapun bisa salah, siapapun bisa benar. Kalau nggak percaya tinggal ditinggalin. Kalau percaya tinggal ditinggalkan, tidak perlu difitnah. Tidak perlu difitnah. Lagian juga belum tentu orang-orang berkuar di sana itu terus pengikutnya Buya Ar-Razi ini meninggalkan beliau begitu aja gara-gara ini kan. Gara-gara ini. Sama kayak kasus misalnya ketika Imam Malik tidak mampu menjawab pertanyaan, apakah mengurangi ke tingkat keulamaan beliau? Kan tidak. Ketika misalnya ada satu orang yang 70 tahun melakukan ibadah hanya karena satu persoalan, itu pun bukan persoalan akidah loh. Ya, kita kan memahami bahwa wali gaus itu kan bukan soal akidah. Itu kan persoalan furu' di masalah tasawuf. Di fikih saja banyak orang berbeda pendapat. Di mazhab berbeda satu sama lain biasa saja. Tapi kok kita dalam dunia tasawuf semacam gontok-gontokan menjudge orang bahwa ini sesat segala macam, itu kan sudah di luar adab sebagai seorang muslim yang baik seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada definisi misalnya al-gaus, saya memahami Buya Ar-Razi pernah bilang begini, al-gaus ya kalau kita artikan secara letter-letternya orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan berarti dia harus punya ilmu tentang ma'rifat,
ma'rifatul asma'nya Allah, ma'rifatul sifatnya Allah, ma'rifatul af'alnya Allah, bahkan sampai ma'rifatul dzat. Dan ilmu-ilmu ma'rifat sampai ke dzat ini dimiliki misalnya oleh Imam Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Al-Hallaj. Dan saya jujur Ustaz, ketika di kampus kita membaca teori-teori itu saya kewalahan. Ini pahamnya apa nih? Gak ketemu-ketemu, bahkan sampai profesor pun tidak paham kajian-kajian Ibnu Arabi itu. Nah, ketika saya belajar kepada B.R. Razi, beliau dengan gamblang menjelaskan itu. Tidak merasa kesulitan. Ya saya husnuzon, itu mungkin itu berangkat juga dari pengalaman beliau, dari ilmu beliau, pembacaan beliau yang banyak. Futuh ya. Futuh seperti itu, sudah usul seperti itu. Ala kulli hal, apapun pilihan beliau, kita harus menghormati. Dan kami sebagai murid tetap menjaga adab kepada guru. Kami juga dibilang sama B.R. Razi, kalau saya salah, kalian jangan fanatik kepada saya. Misalnya nih masalah sekarang, saya tanya sama B.R. Razi, Buya, saya pernah ngomong 4 mata sama beliau hari Selasa kemarin, satunya lagi, ya. Tolong kasih arahan ke saya, ya, sebagai murid, apa yang akan saya lakukan? Apa jawab B.R. Razi ke saya? Jangan pernah bela diri saya. Itu kata beliau. Kalau ingin membela, silahkan bela keilmuan. Karena ini keilmuannya bukan hal yang baru. Dan saya memang jujur Ustaz, dulu di kampung saya sudah pernah ketemu sama orang mengakui adanya ilmu-ilmu ruh ini. Ilmu itu dalam konteks yang lain ya, konteks pembahasan lain. Tapi ala kulli hal, apa yang disampaikan B.R. Razi ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Beliau hanya melanjutkan tradisi keilmuan yang lama. Tapi kenapa kok itu yang dibilang sesat? Padahal ilmunya sudah ada, teori-teorinya sudah ada di kitab semuanya seperti itu. Nah, terlepas beda pandang, beda penafsiran, kita harus menghargai satu sama lain. Nah, memang di pesantren juga tidak jarang ada pesantren yang mengkaji kitab-kitab itu, Khatmul Aulia, Awariful Ma'arif, atau misalnya saya juga pernah dengar kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah karya Zainuddin Al-Khawafi, dan itu emang jarang didengar. Dan di Ribat Nuraniyah berupaya untuk dikaji agar ya tasawuf falsafi juga ya seperti abad-abad yang dulu di Nusantara ini kan ya kajian-kajian tentang Ibnu Arabi itu banyak sekali gitu, atau Fa'ar Mursalah dan lain sebagainya. Nah, tadi juga terkait Wali Al-Ghaus itu, ya berarti kan mungkin Wali Al-Ghaus yang dimaksud Buya Ar-Razi ini bukan Wali Al-Ghaus yang secara struktural dilembagakan dalam dunia perwalian gitu ya. Kan ada strukturalnya tuh, ada wali autat, abdal dan lain sebagainya, dan yang tertinggi itu kan Al-Ghaus As-Sumadani itu disematkan pada Syekh Abdul Qadir gitu ya. Saya tidak ingin sampai sejauh itu sebenarnya, karena itu kan wilayah para wali, sedangkan saya bukan siapa-siapa kan begitu. Artinya tapi ya kalau kita boleh husnudzon, ya anggaplah itu Al-Ghaus secara umum yang bisa diartikan ya bukan Al-Ghaus yang dipahami dalam bentuk struktural para wali-wali itu ya, yang ada wali autad, wali abdal, wali kutub dan lain sebagainya. Nah, itu di antara kontroversi yang dibahas.